Oke, saya kira itu sementara. Mungkin ada persoalan lain. Kalau Kang Asep ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada mungkin saya kembali nanti lagi ke Pak Aim atau ke Bu Oci. Silahkan Pak Asep. Iya, ini satu, Pak Ustadz. Ya, Ini kasus uak saya nih. ya, Jadi, uak saya itu menikah 5 kali. Pertama tidak punya anak, ya, kemudian nikah kedua punya anak 2. Nah, kemudian cerai lagi, nikah ketiga tidak punya anak lagi. Kemudian nikah keempat punya anak 1. Nah, kemudian, eee, nikah kelima itu punya anak 1. Pernikahan dari ke 1 sampai ke 4 itu karena memang faktor ekonomi, artinya tidak punya apa-apa. Uak saya yang wanita ya, uak saya, eee, itu, artinya meninggalkan, jadi tidak tinggal sama suami gitu. Kemudian, menikah dengan kelima ini, artinya rezekinya bagus gitu, ekonominya meningkat, sehingga punya rumah dan punya tanah, punya anak 1. Nah, kemudian uak saya itu meninggal. Nah, anak dari yang kedua dan keempat itu kan dari kedua punya 2, punya keempat punya 1. Sekarang ini menggugat warisannya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana itu kasus seperti itu gitu? Terima kasih Pak Ustadz. ya. Baik, terima kasih Pak Asep. Hmm. Nah, ini masih terkait dengan harta rumah tangga juga ya, harta rumah tangga juga. Jadi begini, sebetulnya pertama ya, tentu kalau dilihat dari kasusnya tadi, ini ada seorang perempuan kan, seorang perempuan, Ya, dia selama hidupnya pernah menikah 5 kali begitu, dan dari iya, beberapa pernikahan ada yang punya anak, ada yang tidak begitu, dan setelah pernikahan yang terakhir ekonominya mungkin lebih sejahtera begitu kan ya kasusnya. iya, iya, Nah, jadi begini, pertama tentu yang perlu diperhitungkan adalah siapakah ahli waris, ya kan? Ahli waris tentu adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Pokoknya sama kasusnya. Mau kasusnya seperti apapun, jawabannya sama. Seperti mau tadi pertanyaan Pak Aim begitu, saya jawab ring 1. Pertanyaan Bu Oci juga begitu, ring 1 dijelaskan. Karena memang ring 1 ini kan harus dilihat dulu. Nah, maka tadi ketika katakanlah misalnya ini yang meninggal Ibu Siti namanya ya. Ibu Siti ini tadi kan berarti anaknya ada 4 berarti itu totalnya. Ya kan? Dari suami kedua, keempat, kelima kan kalau tidak salah ya, yang punya anak itu. Jumlah totalnya ada 4 orang anaknya. Nah, itu 4 anaknya adalah anak kandung Bu Siti. 4 anak itu adalah anak kandung Bu Siti. Jadi otomatis 4 anak itu adalah ahli warisnya Bu Siti, ya, ahli waris Bu Siti. Meskipun saat meninggalnya pada saat nikah dengan yang kelima. Jadi tetap itu pertama semua anak-anaknya adalah ahli warisnya Bu Siti. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi ahli waris Bu Siti yang lain adalah kalau pasangannya masih hidup. Berarti kan suaminya yang terakhir itu. Suaminya yang terakhir, kalau suami yang terakhir masih hidup berarti suami dapat warisan dari dia. Kemudian ayah ibunya Bu Siti. Ayah ibunya Bu Siti apakah masih hidup atau tidak? Kalau ayah ibunya Bu Siti masih hidup, berarti ayah dan ibunya Bu Siti juga dapat warisan dari Bu Siti. Kecuali kalau sudah tidak ada ya sudah, nggak usah dihitung begitu. Katakanlah sekarang ayah ibunya Bu Siti sudah tidak ada, katakan. Ayah ibunya Bu Siti tidak ada, berarti yang ada adalah suaminya dan 4 anaknya. Berarti ini ahli warisnya 5 orang nih. Ahli warisnya 5 orang. Maka kasusnya si suami ya, si suami kasus seperti itu dia dapat seperempat hartanya Bu Siti. Satu, suami berhak dapat seperempat harta Bu Siti. Kemudian anak-anaknya tadi, kalau semuanya adalah anak laki-laki katakan, kalau semua anak laki-laki itu gampang membaginya. Berarti kan tadi 1/4 untuk suami ya, sisanya adalah 3/4. 1/4 untuk suami, berarti kan sisanya 3/4. 3/4 ini dibagi rata kepada 4 anak laki-laki itu. Dibagi rata kepada 4 anak laki-laki itu. Kecuali kalau anaknya itu ternyata bercampur, ada laki-laki, ada perempuan. Maka sisanya itu dibagi dengan cara satu anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari jatah anak perempuan. Begitu. Satu anak laki-laki dapat jatah 2 kali lipat dari satu anak perempuan. Begitu kasusnya. Nah, kemudian, kalau ternyata anaknya cuma perempuan saja,
anaknya cuma perempuan saja misalnya, kalau anaknya cuma perempuan saja satu orang, dapatnya setengah harta. 1/2. Kalau anak perempuan cuma satu orang. Kalau anak perempuannya lebih dari satu, ya, anak perempuan lebih dari satu dan tidak ada anak laki-laki, dapat 2/3. Dapat 2/3 dan dibagi rata di antara anak-anak perempuannya itu. Begitu kasusnya. Nah, sekarang begini. Jadi ahli warisnya jelas ya, ahli waris pengaturannya seperti itu ahli warisnya. Nah, sekarang persoalannya adalah tadi 1/4 itu dari mana? 1/4 itu diambil tadi dari harta murni milik almarhumah. Jadi kalau Bu Siti yang meninggal, maka dilihat saat meninggal nih harta almarhum nih berapa? 1/4 ini. Latar belakang hartanya dari mana tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Seperti tadi kasusnya yang saya jelaskan ke Bu Oci itu. Latar belakangnya dari mana tidak ada persoalan. Apakah itu harta bawaan? Mungkin Bu Siti punya harta sebelum menikah dengan suami terakhir dia punya harta. Berarti kan harta bawaan. Ya? Atau Bu Siti pernah dapat warisan dari orang tuanya. Itu juga sama. Itu harta warisan dari Bu Siti itu. Bu Siti pernah dapat pemberian dari siapapun untuk Bu Siti. Gitu juga sama. Itu jadi warisan. Atau Bu Siti dari siapapun lah dapat harta ya. Pokoknya gini prinsipnya. Itu anak-anaknya itu memang berhak sebetulnya. Jadi anak-anaknya itu pertama gini. Pertama yang perlu di cross check adalah Bu Siti itu inventarisir dulu berapa jumlah asetnya. Berapa dia punya harta kekayaannya. Mau 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Dihitung dulu berapa ini asetnya. Gitu. Ingat ya, asetnya Bu Siti itu bukan aset suami yang sekarang, bukan. Karena aset suami dengan istri itu pasti beda sebetulnya. Pasti beda. Aset suami ya yang terakhir dengan aset istri ini pasti beda karena setiap individu itu punya hak masing-masing. Jadi yang dilihat adalah harta milik almarhumah si istri itu. Jadi yang pertama harus dipertegas apa saja harta Bu Siti itu yang penting. Harus di cross check dulu. Kalau di rumah yang sekarang misalnya ada mobil itu dulu belinya pakai uang siapa? Oh, ternyata mobil itu dulu patungannya berdua. 80 juta uang suami, 20 juta uang Bu Siti misalnya. Berarti 20 juta itu jadi harta warisan. Yang 20 juta jangan gitu loh. Karena yang 80 juta kan masih milik suaminya yang masih hidup. Yang 20 juta ini milik Bu Siti yang udah meninggal. 20 juta itu nggak boleh diambil oleh suaminya langsung, tapi 20 juta itu ikut dibagikan warisan dulu begitu. Misalkan di pernikahan terakhir ini ada rumah itu ternyata patungan dulu itu. Patungan biaya rumah itu misalnya 200 juta waktu membangun rumah atau membeli rumah. Ternyata uang suami itu terpakai di situ 150 juta. Ternyata di situ ada uang 50 juta milik Bu Siti misalnya. Maka hak 50 juta itu yang dibagikan waris. Yang 150 juta itu tidak boleh dibagikan waris karena itu 150 juta itu milik suaminya yang masih hidup itu. Tidak boleh ikut dibagikan karena suaminya kan belum meninggal gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya harta yang dibagikan itu harus murni harta milik si mayit. Itu prinsipnya. Harta murni milik si mayit. Nah, harta murni milik si mayit ini latar belakangnya dari manapun tidak persoalan. Mau dia harta bawaan yang sudah dia miliki sebelum menikah, mau harta yang dia dapatkan setelah menikah, tapi itu hak pribadinya, mungkin dapat warisan dari orang tuanya, mungkin dapat pemberian dari orang lain, atau mungkin hasil keringat dia sendiri, itu juga milik pribadi. Ya, sama. Sebetulnya suami istri itu masing-masing hasil kerja itu milik pribadi masing-masing. Kalau suami kerja, dapat harta dari situ dapat uang, itu milik pribadi dia. Si istri juga bekerja, dapat uang, dapat harta dari kerjanya, itu hak milik pribadi itu, bukan langsung milik bersama. Bedanya adalah kalau suami, dia punya kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Kalau istri tidak punya kewajiban, gitu loh. Itu aja bedanya sebetulnya. Kalau suami punya kewajiban memberi nafkah, kalau istri tidak punya kewajiban memberi nafkah. Itu aja bedanya sebetulnya. Kalau hak miliknya masing-masing. Hak miliknya masing-masing. Jadi ketika misalkan misalnya seorang suami memberikan uang kepada istri saya untuk belanja segala macam, itu uangnya uang saya gitu loh. Uangnya uang hak milik saya.
oleh saya dinafkahkan untuk istri saya. Nah gitu, itu persoalan apa? Itu kasusnya. Jadi status kepemilikan itu penting. Status kepemilikan itu penting dipahami, begitu. Ini milik siapa, ini milik siapa. Pada prinsipnya, semua harta, semua uang itu bisa dilacak siapa pemiliknya. Itu pasti. Bisa dilacak sebetulnya. Cuma persoalannya adalah kalau sumber sumber pertamanya, sumber primernya sudah pada meninggal, itu yang repot. Jadi misalnya anak-anaknya ingin menentukan mana harta milik ibu, mana harta milik ayah. Ayah ayah ibunya dua-duanya udah meninggal. Nah, ini kan repot kan? Itu yang sering menjadi persoalan, itu yang repot. Makanya sebetulnya dalam Islam itu menunda-nunda bagian warisan itu sebetulnya adalah hal yang sangat jelek itu. Menunda-nunda bagian warisan. Terkadang ada juga begini kasusnya. Ada juga misalnya anak-anaknya itu baru mau membagikan warisan ayahnya kalau ibunya sudah meninggal. Jadi ditunggu ibunya meninggal dulu. Kalau ibunya tidak meninggal, mereka tidak bagi-bagikan warisan. Persoalannya adalah sering terjadi juga ibunya ditunggu meninggal, tidak meninggal juga. Ternyata anak-anaknya ada yang meninggal lebih dulu. Itu persoalannya. Kan begitu. Jadi sebetulnya dalam Islam itu di menunda-nunda pembagian waris adalah hal yang sangat jelek. Semakin cepat dibagikan, semakin bagus, semakin sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Semakin ditunda-tunda itu semakin jelek, semakin madarat, semakin dipercepat bagian warisannya itu semakin bagus, semakin terpuji dalam ajaran Islam. Jadi sekali lagi persoalan yang tadi adalah semua anak-anak kandungnya Bu Siti tadi kasusnya itu adalah ahli waris. Mau dia anak dari suami yang manapun tidak persoalan. Mau anak dari suami pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak ada persoalan. Yang penting dia adalah anak kandung Bu Siti, maka dia merupakan ahli waris dari Bu Siti. Itu satu. Yang kedua, suami yang masih hidup itu menjadi ahli waris, begitu ya. Terus yang ketiga adalah harta warisan yang dibagikan adalah harta murni milik si mayit, harta murni milik almarhum, harta murni milik Bu Siti ini. Nah, yang disebut dengan harta murni milik si mayit, apa itu? Banyak bentuknya. Apapun harta itu, latar belakangnya dari manapun, yang pasti ketika si mayit itu wafat, dia posisinya sebagai milik si mayit, maka itu menjadi warisan, begitu. Apakah dia termasuk harta bawaan? Apakah dia dulu mungkin punya tabungan? Apakah dia dulu dapat warisan dari orang tuanya, dapat dari hasil kerja, dapat dari mana saja, hasil pemberian orang lain dan lain sebagainya, itu ketika dia wafat, dia merupakan harta milik pribadi dia, maka itu menjadi warisan. Jadi kalau ada harta yang masih bercampur, dipisahkan dulu. Mana harta orang yang meninggal gitu. Harta orang yang meninggal itulah porsinya, itulah yang ikut dibagikan dalam warisan. Begitu kasusnya tentang yang tadi. Baik, mungkin ini bebas saja nih ya. Ini kita sampai nanti waktunya kalau sudah kalau sudah cukup nanti kita bisa akhiri. Mungkin silakan. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan dari siapa saja silakan. Boleh Kang Asep, boleh Bu Oci, boleh Pak Aim, silakan. Iya Pak Ustadz, ini Ya. memperjelas yang barusan. Ya. Itu kan jadi gini, awalnya itu jadi wah saya memang nol, dari nggak punya harta gitu, suami yang kelimanya juga nggak punya harta, jadi sama-sama merintis dari nol gitu, istilahnya itu tidak punya harta bawaan gitu awalnya itu. Ya, dari mulai ngontrak gitu, ngontrak satu rumah ke rumah, kemudian karena memang alhamdulillah mungkin rezekinya bagus, akhirnya keduanya itu dari mulai ngontrak, mulai beli rumah gitu, artinya harta itu memang hasil berdua lah, istilah harta gono gini. Kalau seperti itu gimana tuh Pak Ustadz? Apa dibagi dulu ke suami atau gimana tuh? Ya, baik. Begini sebetulnya. Sebetulnya terkait pertanyaan yang barusan, itu ada dua perspektif, ada dua sudut pandang ya. Pertama, ditinjau dari hukum Islam, murni hukum Islam. Yang kedua, ditinjau dari aturan yang ada di pengadilan. Ditinjau dari aturan yang ada di pengadilan. Katakanlah kalau di kita pengadilan agama begitu, kalau di Jawa Barat atau di Bengkulu atau di provinsi lain namanya pengadilan agama. Karena kan kalau ada sengketa waris kan umat Islam itu ke pengadilan agama. Kalau ada sengketa waris ya,
kalau ada sengketa waris itu ke pengadilan agama. Nah, ternyata begini Pak Asep. Jadi terkait yang ditanyakan tadi itu ada sedikit perbedaan antara konsep aturan dalam hukum Islam dengan konsep aturan di pengadilan. Kalau di pengadilan itu begini. Kalau di pengadilan, kalau misalnya dia ada harta yang didapatkan sejak pernikahan ya, sejak mereka terikat pernikahan, mereka baru dapat harta begitu, maka itu disebut harta bersama. Nah, nanti itu pembagiannya biasanya itu langsung dibagi dua kalau di pengadilan. Langsung dibagi dua. 50%, 50%, 50-50 gitu. 50-50. Di pengadilan tidak melihat porsi sahamnya masing-masing, tidak. Di pengadilan itu ukurannya begini. Kalau harta ini ternyata kalau harta ini ternyata didapatkan setelah mereka menikah, ya, setelah mereka menikah, maka itu adalah harta bersama. Dan itu menjadi harta 50% dibagi dua begitu. Jadi 50% milik suami, 50% milik istri. Itu kalau di pengadilan begitu. Pengadilan termasuk pengadilan agama begitu. Kenapa? Karena hal ini diatur dalam undang-undang perkawinan ya. Dalam undang-undang perkawinan, kemudian juga dalam KHI ya namanya kompilasi hukum Islam tentang waris. Jadi aturan di pengadilan itu seperti itu. Dia langsung dibagi dua. Kalau ada harta seperti tadi. Jadi kalau anggaplah kita memakai aturan dari pengadilan tadi misalnya ya, aturan yang dipakai dijadikan pedoman di pengadilan berdasarkan undang-undang perkawinan atau KHI tadi, kompilasi hukum Islam, itu ketika Bu Siti tadi meninggal, maka biasanya kalau memang hartanya semua didapatkan setelah pernikahan, maka itu 50% akan dibagikan dulu kepada suaminya. Katakanlah misalnya hartanya 1 miliar, ya kan? 1 miliar nih, ketika Bu Siti meninggal, harta 1 miliar. Ternyata 1 miliar ini adalah didapatkan setelah mereka menikah. Karena sebelum mereka menikah masing-masing nol gitu. Masing-masing nol lah gitu ya. Setelah menikah baru punya harta. 1 miliar pada saat meninggal itu. Maka 500 juta itu adalah miliknya suaminya Bu Siti. 500 juta ini menjadi warisan. Itu. 500 juta ini menjadi warisan. 500 juta itu miliknya suami Bu Siti. Nah, nanti si suami itu dapat lagi 1/4 dari 500 juta itu. 500 juta yang menjadi warisan Bu Siti itu. Kasusnya begitu. Nah, yang 3/4 itu dibagikan kepada anak-anaknya yang tadi itu. Ya. Nah, itu kalau di aturan yang dijadikan pedoman di pengadilan itu begitu sebetulnya. Kalau dalam undang-undang perkawinan ya nomor 1 tahun 1974 itu diatur tentang hal itu dalam undang-undang perkawinan, termasuk dalam KHI, dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan agama begitu. Nah, saya secara pribadi begini, secara pribadi sebetulnya kalau dalam hukum Islam tidak begitu sebetulnya. Ini saya bicara hukum Islam murni ya. Dalam hukum Islam murni sebetulnya tidak begitu. Dalam hukum Islam murni itu sebetulnya seharusnya adalah dilacak dulu. Dilacak terlebih dahulu harta itu sebetulnya hak siapa. Apakah itu hak suami ataukah hak istri ataukah masing-masing punya hak di situ. Dengan porsi masing-masing begitu. Dilacak dulu. Mungkin dari harta 1 miliar itu ternyata yang 700 juta milik suami, 300 juta milik istri begitu. Kan mungkin. Jadi selama masih mungkin dilacak porsinya, maka dilacak dulu. Jangan langsung dibagi dua begitu. Jangan langsung dibagi dua. Lacak dulu. Apakah mungkin 700 juta milik suami, 300 juta milik istri begitu. Kalau seperti itu kan berarti kan jelas ya, jelas. Atau sebaliknya, jangan-jangan ternyata saham si istri lebih besar. Setelah di cross check ternyata saham si istri itu dia 800 juta milik istri, 200 juta milik suami begitu. Jadi sebetulnya kalau berbicara hukum Islam, yang murni hukum Islam, harusnya dilacak terlebih dahulu, begitu, seperti itu. Nah, cuma saya memahami begini, kenapa di negara kita misalnya dalam undang-undang perkawinan atau misalnya yang khusus tentang hukum Islam diatur tadi langsung dibagi dua, karena memang saya memahami itu ijtihad para ulama kita. Ijtihadnya begini, jadi karena dalam berbagai kasus itu seringkali sulit Pak, menentukan porsi itu sulit. Ini yang ada 1 miliar yang ditinggalkan oleh almarhum. Ini 1 miliar ini milik siapa ini?
apakah milik suami, ataukah milik istri, ataukah milik keduanya. Berapa persen milik masing-masing. Itu kan bukan persoalan mudah itu. Sementara hukum itu kan membutuhkan kepastian hukum. Itu persoalannya. Makanya dalam aturan negara kita itu dicantumkan aturannya itu dibagi dua terlebih dahulu. Dibagi dua. Jadi harta bersama itu dibagi dua. Jadi kalau ada yang nanya begitu ke saya secara pribadi, maka solusi dari saya, pertama, selama masih memungkinkan untuk dilacak, lacak dulu. Lacak dulu. Selama masih memungkinkan. Apakah ini harta milik suami ataukah harta ini milik istri? Apakah ini harta milik berdua yang porsinya bisa diketahui masing-masing begitu? Sahamnya berapa itu diketahui, maka lacak dulu. Lacak dulu sampai ketemu. Kecuali kalau dalam sebuah kasus ini sudah ruwet, Pak. Sudah ruwet, sudah rumit, sudah tidak bisa diketahui, sulit dilacak, maka saya bisa memahami ijtihad dari para ulama kita yang mengijtihadkan itu dengan dibagi dua. Porsinya dibagi dua. Sehingga itu memudahkan dalam pembagian warisan. Seperti itu dari saya, Pak.